Sejak 8 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang mempersatukan 700 lebih suku yang berada di Indonesia. Tapi, emangnya kita tahu gimana sih asal mula dan asal usul dari bahasanya kita ini? Jadi, di video kali ini kita bakal bahas dan ngulik bersama tentang asal mula dan asal usul dari bahasanya kita, tentang ragam, kedudukan, fungsi, dan sejarah bahasa Indonesia. Tonton sampai habis video ini agar lo makin tahu. Teman-teman tahu nggak sih, bahasa Indonesia itu memiliki dua peran penting bagi NKRI. Peran yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, alat pemersatu, sarana komunikasi, dan media pelestarian budaya. Peran yang kedua yaitu sebagai identitas negara. Bahasa Indonesia mencerminkan kedaulatan dan jati diri bangsa di mata dunia loh. Nah, jadi teman-teman, bahasa juga mempunyai fungsi yang lain loh, sebagai alat identitas diri dan bangsa. Melalui cara kita berbicara, memilih kata, atau bahkan menulis, seseorang jadi lebih tahu siapa diri kita dan dari budaya mana kita berasal. Nah, setelah dilihat lebih luas, bahasa juga merupakan identitas bangsa, sesuatu yang mempersatukan masyarakat menjadi satu kesatuan. Lo tau nggak sih contoh dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Tahu dong, mau gue kasih contohnya? Mau. Pasti kalian udah tahu kalau Indonesia memiliki banyak sekali suku dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Gue kasih contoh di lingkup universitas. Mahasiswa pasti tidak hanya berasal dari satu daerah dong, tetapi berasal dari daerah yang berbeda-beda. Maka bahasa daerahnya berbeda pula. Nah, maka dari itu bahasa Indonesia menjadi jembatan mereka untuk berkomunikasi dan bisa belajar bersama. Ini contohnya. Rima mau yai? Iya leh, rimba muni iya hi. Saya gagal ya negara. Saya mau kameran dua nompo pea aku. Saki deh, naku ya ikut nasai. Iya, aku ikan saya. Dipake pangane motoroku. Oh, sepatu. Main mau kita. Dan tenggerak karo gigiya. Anjir. Halo, Nek. Yang sengkel mulai, Nek. Awan aja pada kerja kelompok dia timpal-timpalan. Paling sanjo mulai. Oke. Dadah. Kamu dulu mau karya kelompok? Oh, aku mau ya apa? Iko? Oh, aku kok. Kemudian kita mau apa tuh? Anjo. Teman-teman, kan kita ada tugas kelompok kan bahasa Indonesia untuk bikin film dokumenter. Terus kapan kita mulai buat videonya? Tapi tunggu. Ini videonya nanti tentang apa? Materinya itu tentang kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan sejarah bahasa Indonesia. Oke. Mungkin kita bisa mulai besok teman-teman. Ini gimana? Sama. Ya sudah, kita mulainya besok jam 8 pagi ya. Hai, berhubung tadi gue udah dikasih tahu contoh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin sama kalian semua contoh bahasa Indonesia sebagai identitas negara di ranah internasional. Misalnya adalah ketika seorang atlet yang berasal dari Indonesia bertanding di ranah internasional dan mendapatkan juara, kemudian ia akan diwawancarai menggunakan bahasa Inggris, tetapi ia tetap menggunakan bahasa Indonesia. Ya, untuk saya sendiri
bahasa itu telah menjadi perwakilan dari Indonesia yang telah menggunakan dua ragam He is a player competitive. di kompetisi internasional. Nah, dengan ia menggunakan bahasa Indonesia, itu akan mengekspor bahwa dirinya berasal dari negara Republik Indonesia. Sehingga negara lain akan tahu bahwa atlet tersebut berasal dari negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Gue tuh masih bingung tahu kok bisa bahasa Indonesia bisa bertahan sampai saat ini. Padahal kan dulu negara kita tuh pernah dijajah sama negara lain yang bahasanya berbeda. Oh, jadi gini. Sebenarnya sebelum dikenal sebagai bahasa Indonesia itu dulunya bahasa Melayu. Yang mana bahasa Melayu itu berasal dari kerajaan Melayu kuno yang kemudian dijajah oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, orang-orang di kerajaan Sriwijaya itu mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar mereka. Oh, terus hubungannya sama bahasa Indonesia apa? Nah, orang-orang di kerajaan Sriwijaya itu mereka sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Nah, bahasa lingua franca sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara orang-orang yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda. Terus itu kan dialek waktu bahasa Melayu itu masih digunakan kan? Terus kok bisa jadi bahasa Indonesia? Kalau itu gue kurang tahu sih. Mungkin Syifa tahu. Nah, kalau itu gue tahu jawabannya. Jadi, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia pada saat Kongres Pemuda II dari 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, di Kongres itu, para pemuda menghasilkan 3 keputusan, salah satunya yaitu pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, 3 keputusan tadi itu dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, pemerintah Indonesia menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu terdapat pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi gitu. Oke, sekarang gue kayaknya udah paham deh kenapa bahasa Indonesia bisa ada sampai hari ini. Makasih ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia bukanlah sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat penanda siapa jati diri kita sebenarnya. Dan bahasa Indonesia juga menjadi alat pemersatu bangsa ini. Bahasa Indonesia juga lahir dari sejarah yang teramat panjang dan penuh akan perjuangan. Tumbuh lewat dari ragam pemakaian dan memiliki kedudukan yang sangat penting di negara ini, seperti halnya dalam hal pendidikan dan pemerintahan ataupun dalam kehidupan sehari-harinya kita. Kita sebagai generasi muda harus terus menjaga, menghargai, dan terus menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar agar supaya bahasa Indonesia tidaklah hilang ditelan oleh zaman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami dan mengerti. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman yang lain bisa mengerti dan tahu bagaimana sejarah bahasa Indonesia ini.